keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa. Tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Welcome to your channel QNC. Berdiri kokoh di tengah. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Oke, tapi kalau kita mungkin coba memahami cara berpikirnya Anies, mungkin dia kemudian melihat menarik juga ya cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terus ngomongin dia akan meneruskan pembangunan Pak Jokowi. Tapi kan nanti itu kan soal sekarang. Nanti bahwa kalau dia jadi presiden dia bisalah atur-atur. Saya kira mungkin cara dia mulai mencoba begitu juga ya Bung Rocky ya. Pasti ada pikiran Anies begitu. Tetapi kalau Anies jadi presiden, itu artinya Anies akan menangkap, potensi Anies menangkap Jokowi itu lebih besar dari potensi Prabowo untuk tidak tepat janji soal penyelamatan Jokowi. Tetapi dalam politik kita tahu bahwa Anies itu jauh lebih berbahaya sebetulnya secara etnografi politik, karena dukungan Muslim ada pada Anies. Anies akan ditekan untuk mempersoalkan Jokowi, Anies akan ditekan untuk mempersoalkan hal-hal yang menyangkut dinasti. Jadi Anies pasti juga akan ditekan dengan cara yang lebih berat seperti dibandingkan tekanan pada Prabowo nanti itu. Jadi itu yang saya kira juga Jokowi menghitung, kalau Anies benar-benar jadi, bisa berbahaya buat saya, maka mending saya taruh Caimin tuh. Caimin lebih mudah untuk dibatalkan. Begitu Caimin batal ya hancurlah kesepakatan Anies dan Caimin. Jadi ini Anies bisa juga gagal jadi capres kalau satu waktu nanti bahkan sebelum pencoblosan Caimin udah kena sprindik atau diisukan bahwa itu nggak jujur. Jadi hal semacam ini yang kita lihat bagaimana politik Indonesia itu didesain untuk saling mencegah, bukan untuk saling berkompetisi. Ya.